Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel yang akan membahas seputar IRP Odo ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah wawasan kita semua ya teman-teman. Oke, kita akan mulai pembahasan untuk IRP Odo kali ini. Stay tune teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai modul accounting. Ini merupakan modul yang sangat penting sekali bagi perusahaan ya teman-teman, karena berkaitan dengan pelaporan mengenai keluar dan masuknya barang. Oke teman-teman, bisa pilih modul accounting. Apa sih modul accounting itu? Oke, dari yang saya pahami, modul accounting adalah suatu modul yang digunakan untuk proses mencatat, melaporkan informasi keuangan tentang suatu proses bisnis, teman-teman. Dan berikut adalah tampilan dari modul accounting ini, seperti ini teman-teman. Terdapat ada customer invoice, kemudian ada vendor bills, kemudian ada miscellaneous operation, dan lain-lain. Kemudian flow penggunaan dari modul accounting ini seperti biasa teman-teman, seperti modul-modul yang lain, kita terlebih dahulu harus melakukan configuration di modul accounting ini. Pertama-tama kita bisa mengklik top menu configuration. Nah, di sini ada banyak sekali top menu ya teman-teman yang ditampilkan dari top menu configuration ini. Namun di sini saya akan memaparkan mengenai settingan configuration yang biasa saya lakukan. Pertama-tama kita harus meng-add bank baru. Nah, seperti ini teman-teman. Jika kita ingin menambahkan akun bank baru, di sini adalah tampilan bank yang ada di Indonesia. Jika teman-teman ingin membuat akun bank baru, teman-teman bisa milih create, lalu isikan akun numbernya, misalkan sebagai contoh saja teman-teman. Masih mana lagi, kemudian bank identifier kodenya kita biarkan saja. Kemudian alamatnya di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Ini kita bahasnya di Depok, Jakarta. Kemudian ini kita pilih Jakarta juga, Indonesia. Untuk fontnya kita isi sembarang saja teman-teman. Dan untuk emailnya admin@banksimanalagi.com. Oke, seperti itu teman-teman. Sudah membuat bank baru ya teman-teman. Oke, untuk jurnalnya itu, ini sebelumnya kita harus setting dulu di chart of account-nya. Seperti itu ya teman-teman untuk membuat bank baru. Di sini saya tidak akan menambahkan bank baru ya teman-teman. Kita gunakan bank yang sudah ada saja. Kita bisa klik cancel. Nah, jika sudah membuat bank account yang baru, kemudian kita berlanjut ke top menu configuration, ke submenu
accounting bagian chart of account. Nah, apa sih chart of account itu? Chart of account adalah sebuah daftar dari akun-akun yang mengatur transaksi keuangan perusahaan, teman-teman. Jadi di sini terdapat daftar-daftar akun yang nantinya akan digunakan untuk pelaporan di transaksi keuangan perusahaan, teman-teman. Nah, di sini saya sudah melakukan settingan di chart of account. Namun pastinya di awal penggunaan modul accounting ini tidak ada chart of account seperti ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan import secara manual atau misalkan menambahkan secara manual. Nah, teman-teman di sini bisa melakukan import ya, teman-teman, untuk melakukan tahap pengisian akun nanti. Kita bisa tambahkan baru, misalkan sini ada kodenya. Nah, di bagian kode ini teman-teman pastikan isinya berbeda dengan kode-kode yang lainnya, teman-teman. Jadi untuk menghindari adanya error nanti jika kodenya sama, teman-teman. Di sini kita bisa isikan akun namanya, kemudian dari tipenya kita bisa masukkan. Seperti itu, teman-teman. Namun di sini saya tidak akan menambahkan chart of account ya, teman-teman. Oke, untuk tipe dari chart of account ini diantaranya ada bank and cash, artinya akun nama dari PT Cash, Bank, BCA, Mandiri, BNI, dan lain sebagainya itu termasuk ke bank dan cash. Kemudian di sini ada receivable, yaitu tipe akun yang digunakan untuk proses piutang. Kemudian selanjutnya tipe non-current asset. Non-current asset adalah aset jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada current asset, yaitu aset perusahaan yang dapat dicairkan ke bentuk uang dalam kurun waktu singkat. Kemudian selanjutnya ada fixed asset, yaitu aset yang nilainya bisa menyusut seperti vehicle atau kendaraan. Tentunya vehicle kendaraan seperti motor, dia bisa mengalami yang namanya depreciation atau penyusutan. Di sini ada account payable, artinya hutang dari perusahaan. Kemudian ada current liabilities, artinya hutang jangka singkat, seperti itu, teman-teman. Di sini ada equity atau modal, kemudian ada income atau pendapatan. Nah, ada cost of revenue, yaitu biaya total yang dikeluarkan untuk produksi dan pengiriman produk ke customer, teman-teman. Kemudian ada expenses, artinya beban biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menunjang proses produksi. Kemudian di sini ada other income, yaitu pendapatan lainnya. Kemudian ada depreciation, artinya adalah penyusutan, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman bisa impor secara otomatis ya, teman-teman, mengenai chart of account. Oke, jika sudah mengisi chart of account, maka selanjutnya kita bisa mengatur mengenai perpajakan ya, teman-teman. Teman-teman bisa klik configuration, kemudian pilih taxes di menu accounting. Kita klik taxes. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan mengenai perpajakan. Misalkan di sini adalah PPh 21, teman-teman, mengenai penjualan. Nah, di sini teman-teman bisa misalkan kita akan buat lagi mengenai pajak. Misalkan
Ini saya isi sembarang saja teman-teman. Misalkan PPH 31, isinya PPH 31, deskripsinya ini PPH menjelaskan tentang apa ya teman-teman. Teman-teman bisa input di description. Kemudian di sini tax type-nya dia tipe perpajakannya dia pembelian atau penjualan. Kemudian amount-nya berapa persen, misalkan 5%. Nah, seperti itu count-nya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih atau bisa input PPH misalkan ketiga. Oke, kita ubah saja di sini, samakan dengan chart akun yang sudah saya input ya teman-teman. 23, sini PPH 23. Dan di sini juga kita masukkan PPH 23. Nah, oke. Di sini sudah terbentuk ya teman-teman untuk akunnya, distribusi untuk tagihan dan distribusi untuk pengembalian. Oke, di sini ada advance option. Ini kita biarkan saja. Nah, kita lihat apakah sudah terbentuk untuk PPH 23 ini. Nah, sudah terbentuk ya teman-teman, dengan nama PPH 23, deskripsinya PPH 23, kemudian tipe pajaknya itu penjualan, label on invoice 5%, dan statusnya aktif. Oke, setelah mengisi mengenai pajak, kita selanjutnya akan berlanjut ke penginputan jurnal. Nah, teman-teman bisa mengklik configuration, kemudian ke menu accounting dan pilih jurnal. Nah, jurnal ini yaitu catatan semua transaksi keuangan teman-teman. Misalkan dari Bank BNI, misalkan perusahaan melakukan transaksi melalui Bank BNI, nanti dia tercatat di bagian Bank BNI untuk pelaporan di buku accountingnya nanti di journal entries. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa nih masukkan mengenai jurnal baru. Misalkan di sini kita masukkan bank si mana lagi. Nah, tipenya itu ada sales, purchase, cash, bank, dan miscellaneous. Salesnya penjualan, purchase pembelian, cash biaya langsung, bayaran, bank, atau miscellaneous atau lain-lain. Klik bank saja. Nah, di sini untuk bank account-nya, di sini karena saya belum menginput di COA, maka kita terlebih dahulu seharusnya kita input di COA juga teman-teman. Jadi alurnya COA lalu ke step-step berikutnya. Seperti itu teman-teman. Namun di sini kita tidak akan menambah ke jurnal baru lagi teman-teman. Namun kita bakal lihat jurnal yang sudah saya buat sebelumnya. Misalkan di sini ada Bank Mandiri. Misalkan saya di sini memberi nama Bank Mandiri, kemudian tipenya bank, kemudian accounting information-nya, bank account-nya itu Bank Mandiri, kemudian suspense account-nya yaitu in term stock. Artinya in term stock itu akun sementara ketika akan melakukan suatu tagihan. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada short kodenya mengenai kode pendek dari si nama jurnal ini. Kemudian selanjutnya itu incoming payment, artinya pembayaran yang akan datang. Untuk pengisiannya jika teman-teman ingin mengisi ini, pertama-tama teman-teman harus mengklik terlebih dahulu tanda setting sini ya teman-teman, kemudian teman-teman centang. Nah, kemudian isikan sesuai dengan jurnal namanya. Misalkan di sini jurnal namanya Bank Mandiri, maka outstanding receipt account-nya juga Bank Mandiri.
di akun penerimaan di sini ya teman-teman. Kemudian untuk outgoing paymentnya, juga sama seperti tadi. Incoming payment kita isikan manual teman-teman. Oke, sudah. Selanjutnya kita mengisi aset model. Teman-teman bisa klik configuration, kemudian pilih aset model. Nah, di sini adalah aset model, yaitu mengenai kategori dari aset atau model aset yang dimiliki oleh perusahaan kita. Misalkan di sini saya sudah menginput nama model aset. Ada dua ya teman-teman, ada inventaris kantor dan kendaraan. Dengan depreciation account-nya, akumulasi depreciation vehicle untuk aset nama kendaraan, metodenya straight line. Kemudian number of depreciation period-nya 5 tahun. Jika teman-teman ingin membuat aset model baru, teman-teman bisa klik new. Kemudian teman-teman pilih aset modelnya. Misalkan di sini untuk gudang, karena gudang juga termasuk aset yang bisa menyusut ya teman-teman. Atau bangunan saja. Nah, untuk metode penyusutannya di sini ada dua ya teman-teman, ada straight line dan declining. Straight line itu penyusutan berdasarkan harga yang nantinya akan dipisah-pisah. Untuk declining yaitu penyusutan dengan penentuan tinggi di awal. Jadi misalkan motor, jika memilih metode declining maka penyusutan di awalnya itu tinggi, lalu ke selanjutnya itu kecil, seperti itu teman-teman. Kemudian ada duration-nya per 5 tahun, kemudian constant periodnya untuk competition-nya itu constant period. Kemudian untuk depreciation account-nya, akun depresiasinya ini sudah ada ya teman-teman. Ini teman-teman akan muncul jika sudah mengisi chart of account. Kita pilih saja account. Nah, di sini ada depreciation building, kita samakan saja. Kemudian untuk expense account-nya kita cari lagi untuk building. Nah, building ini teman-teman expense. Nah, sudah terbentuk ya teman-teman. Ini untuk jurnalnya kita miscellaneous operation saja, karena operasi yang bermacam-macam mungkin di model aset ini. Oke, jika sudah kita klik save. Nah, sudah muncul ya teman-teman aset nama, aset name, bangunan, depreciation account-nya, account depreciation building, kemudian metodenya straight line, period length-nya 5 tahun. Oke, jika sudah selesai di menu configuration ini, selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi vendor terlebih dahulu teman-teman. Vendor adalah penyuplai atau pemasok teman-teman, atau tempat kita membeli suatu barang. Jika teman-teman ingin menambahkan vendor baru, teman-teman bisa pilih menu vendor, kemudian klik vendors. Nah, di sini terdapat beberapa vendor yang teman-teman. Di sini sebelumnya sudah kita masukkan teman-teman mengenai vendor ini, yaitu PT Goodstuff. Seperti itu teman-teman. Bisa kita lihat di PT Goodstuff ini terbentuk suatu informasi mengenai PT Goodstuff ini. Oke, jika sudah, nah untuk bagian accountingnya ini teman-teman bisa pilih ya di bank account-nya ini mengenai akun bank yang dimiliki oleh PT Goodstuff ini. Kemudian untuk accounting entries-nya teman-teman bisa samakan ya. Untuk account receivable kita samakan saja account receivable, account payable, dan account payable, seperti itu teman-teman.
Oke, vendor sudah. Nah, untuk produknya juga nih teman-teman, jangan sampai lupa ya. Perlu teman-teman tambahkan juga nanti di inventory dulu. Oke, sudah selesai. Kemudian berlanjut ke customer teman-teman. Teman-teman jika ingin menginput customer baru, teman-teman bisa klik customer, kemudian pilih customer juga. Nah, di sini terdapat beberapa customer yang sudah kita input sebelumnya. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya mengenai customer ini. Oke, jika sudah menginput data customer, sudah selesai teman-teman untuk settingan dari configuration dari accounting ini. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke accounting, kita pilih aset. Nah, aset ini digunakan untuk barang-barang aset yang dimiliki oleh perusahaan kita, misalkan laptop atau Supra. Di sini sudah ada 2. Oke, jika teman-teman ingin melakukan penambahan aset baru, teman-teman bisa klik new. Nah, kemudian di sini teman-teman isikan aset namanya. Misalkan tadi kita sudah mengisi aset modelnya berupa bangunan atau gedung, maka kita pilih di sininya misalkan rumah, gudang manufaktur. Oke, set modelnya bangunan, misalkan 10 miliar. Oke, ini bang, untuk acquisition date-nya ini atau tanggal dimulainya menggunakan si aset ini teman-teman. Kemudian untuk depreciation method atau metode depresiasinya, kita gunakan saja metode straight line. Jadi bertahap dan terbagi-bagi nantinya teman-teman untuk biaya penyusutannya. Oke, untuk durasinya itu 5 tahun, kemudian computationnya itu constant period, pro ratanya yaitu tanggal 10 bulan 10 tahun 2023. Kemudian sudah kita confirm. Nah, seperti itu, lalu sudah terbentuk ya teman-teman mengenai aset gudang manufaktur. Sudah. Nah, dengan status running artinya sudah dimulai ya teman-teman untuk biaya penyusutan dari gudang manufaktur ini. Teman-teman bisa lihat di journal entries. Kita lihat apakah sudah muncul. Bentar, kita lihat. Nah, untuk gudang manufaktur sudah mulai ya teman-teman dilakukannya depreciation. Nah, seperti itu teman-teman. Atau kita bisa lihat di aset manufaktur depreciation. Nah, seperti ini teman-teman depreciation board yang digunakan sebagai informasi depreciation dari gudang manufaktur. Tadi kan kita setting sama 5 tahun, maka depreciation date-nya itu sampai 2028. Ini sudah tidak berfungsi lagi, jadi sudah habis ya teman-teman untuk gudang manufaktur ini. Oke, seperti itu teman-teman.
mengenai penyusutan dari si gudang manufaktur ini. Nah, oke teman-teman, jika sudah selesai maka selanjutnya kita ke accounting untuk melihat mengenai journal entries ya teman-teman. Teman-teman bisa klik di top menu accounting, kemudian pilih journal entries. Nah, di sini akan tampil mengenai transaksi baik pengeluaran maupun pemasukan yang dalam statusnya sudah post, artinya sudah terposting. Seperti itu teman-teman. Di setiap melakukan purchase ataupun sales itu tercatat di journal entries ini. Seperti pada video sebelumnya kita melakukan yang namanya pembelian. Ini akan terinput ya teman-teman di journal entries ini. Oke, jika sudah selesai di journal entries, maka kita bisa melihat reporting mengenai balance sheet atau profit and loss, artinya keuntungan dan rugi. Kita bisa klik di reporting, kemudian klik balance sheet. Nah, seperti ini ya teman-teman, balance sheet dari defaultnya Odoo. Jadi asetnya itu sebesar 397,383. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk melihat profit and loss-nya, teman-teman bisa klik di reporting, kemudian profit and loss. Nah, di sini ada laba rugi ya teman-teman, mengenai dari si transaksi yang sudah perusahaan kita lakukan. Namun di sini belum terpost mengenai jurnal profit and loss ini. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, kurang lebih pembahasan mengenai modul accounting dicukupkan ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan maupun ingin menyuarakan ide atau ingin mengkritik mengenai pembahasan yang telah disampaikan tadi, silakan teman-teman chat di kolom komentar. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya Ramadan Nur Farizi, pamit undur diri. Thank you teman-teman semua, selamat belajar dan tetap semangat dalam berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.